sibuk gitu ya. Besok juga lanjutan pembinaan masyarakat di Bagurensi juga dengan lancar. Besok jam 10. Ini tadi sudah di WA kepastian. Oke, saya siap aja. Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya hormati, saya mau cerita dulu ya. Jadi ini mungkin hari ini adalah paham dulu apa itu budidaya lebah lanceng, karena tidak bawa lebahnya, tidak bawa apa-apa, saya nggak coba Pak Bukson aja tadi bawa contoh tanaman. Jadi yang sudah dikenal lama di kita itu adalah budidaya lebah madu. Lama. Saya dari tahun 80-an itu bergelut dengan budidaya lebah madu. Sing bahasa daerahnya tawon kondohan. Tapi alhamdulillah nggak pernah berhasil. Ya karena itu ada di kita banyak, tetapi ketika dipelihara bermasalah. Lalu tahun 86 mencoba berbudidaya lebah lanceng, tapi saya tidak intensif. Kemudian mudah-mudahan bisa kebaca surat wajah ya Rabbah. Kemudian dari tahun 2009 saya sebenarnya bermain-main dengan lebah madu lanceng, tetapi tidak untuk produksi madu. Jadi saya 2009 itu memanfaatkan lanceng sebagai agensia penyerbukan untuk lahan pertanian sampai tahun 2017. Baru setelah itu saya bertemu dengan teman-teman itu pada membudidayakan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, Mas Mbak, karena seringkali apa yang di YouTube, apa yang di Facebook itu tidak sama dengan apa yang ada di Sirau. Jadi kalau di YouTube itu wah produksinya begini dan segala macam. Kemudian tahun 2020-2021 ini sebelah saya nggak tahu, kayaknya mau maju bupati mungkin ya. Ini getol banget. Ketemu saya pertama kali di tempatnya Pak Basuli, Pagralang. Saya dikenalin, saya udah kenal dari dulu waktu dia jadi anggota DPRD itu biasa FGD dengan beliau. Dia ngeyelan, saya super ngeyelan, jadi ketemu. Pernah juga rapat Dinas Lingkungan, Dinas Kehutanan Jawa Tengah ya. Oke, berarti oleh alhamdulillahirobbilalamin NU tenan. Kalau Muhammadiyah kan nggak boleh ngerokok. Jadi saya NU ngerokok sih. Lalu terbentuklah paguyuban budidaya lanceng Banyumas. Kayaknya
penasehatnya Pak Gus Mukson dengan Pak Dewo. Tapi saya sudah wanti-wanti jangan jadi kendaraan politik loh, karena saya PNS gitu ya. Karena saya PNS. Mengapa saya di awal itu meng-highlight tidak sama dengan di YouTube? Karena setelah kami menelusuri 52 tempat, 52 budidaya, itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi ada yang posting produksi madunya sekian, setelah saya datangi ke lokasi itu ternyata madunya adalah madu hasil menggolang. Menggolang itu nyari koloni di rumah-rumah penduduk, lalu diambil madunya, koloninya dikumpulin. Dan pada bulan Juli saya ketemu namanya Pak Yamin, itu yang benar-benar live research itu menghasilkan. Itu tempatnya di Pagedongan, Desa Gunung Jati, Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Saya ketemu. Jadi live research yang menghasilkan. Sebagian besar live research itu enggak seperti yang di YouTube lah. Dan kami bersepakat di paguyuban Kelanjeng Banyumas itu adalah teman-teman yang tidak berbohong, karena pelindungnya Gus Mukson. Berbohong dosa ya, dosa. Nah, saya akan mengawali bercerita apa sih budidaya lebah lanceng. Jadi pengenalan budidaya lebah di Indonesia yang pertama adalah apikultur, atau tadi saya sebutkan ya, budidaya lebah apis serana dan apis mellifera. Apis mellifera itu lebah introduksi. Kemarin saya di Pati ketemu orang yang mempunyai 600 koloni apis mellifera. Jadi dia produksinya itu 6 ton madu diekspor. Nah, budidaya apis mellifera itu diintroduksikan ke Indonesia oleh Pramuka pada tahun 70-an. Apis serana itu punya kita sendiri. Ada yang berhasil, banyak yang nggak berhasil. Saya ketemu yang berhasil menghasilkan madu itu di Pejawaran, Banjarnegara. Itu menghasilkan. Kemudian meliponikultur. Meliponikultur itu adalah budidaya lebah kanceng. Kanceng itu bahasa Banyumas. Jadi yang orang Banyumas, orang itu kanceng, itu dipertanyakan ke Banyumasannya. Karena dulu itu banyak di rumah-rumah penduduk yang zaman saya masih kecil. Saya masih kecil, bapak ibu belum lahir. Nggak tahu Pak Musadat sudah lahir atau belum. Karena saya lahiran tahun 59. Jadi zaman Indonesia masih susah. Dan baru di Indonesia marak dibudidayakan itu tahun 2017-an. Kemudian sangat populer ketika terjadi pandemi COVID, karena dipercaya data ilmiahnya belum pernah ada. Baru kemarin itu berarti bulan Oktober 2022 ada teman saya kirim hasil penelitian madu kanceng ini memang betul untuk
mengurangi gejala yang disebabkan oleh COVID-19. Teman saya di Kalimantan, Profesor Enos Tangke lah kalau saya nyebutnya begitu. Lah ini bedanya, kalau apikultur itu sih jelas nentuk. Jadi malah kena bentuk. Ini sudah bentuk. Bismillah nentuk, sudah bentuk itu kasar ya. Apalagi kalau nentuknya ngerayu loh. Orang bersopan santun. Oh ada anak-anak kayak gitu. Saya kira 17 tahun ke atas. Kemudian sulit dikelola karena punya kebiasaan hijrah. Sedangkan meliponikultur atau budidaya lebah lanceng itu ciri khasnya adalah tidak menyengat. Sing mandannya beli mau biroi. Biroi itu berumut nyomoti senet. Tapi karena sing berumut itu ribuan, jadi kadang-kadang risik. Mau di pateni menang gue modal, malah dipateni berumut. Kemudian tidak mempunyai kebiasaan hijrah. Kebiasaan pindah. Kalau piserana wis digawe apik banget segala macam sesuai dengan syarat lingkungan, tahu-tahu pada pindah ke Inggris sampai derek dijilat oleh Tayeng. Dulu ada teori yang mengatakan ratunya diikat sayapnya, tapi menjadi tidak produktif. Ada yang sayapnya dipotong menjadi tidak produktif. Kemudian produksi madunya Apis cerana, Apis mellifera itu lebih banyak dan lebih kental. Tampaknya ini, tapi saya nggak mau diskusi. Mudah-mudahan ini sama antara madunya lanceng dengan madunya Apis, itu seperti apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kalau produksi madu lanceng itu lebih encer, kemudian jumlahnya juga sedikit, kecuali kalau, tapi saya belum berani menyarankan Pak Musadar, kecuali kalau budidayanya adalah Heterotrigona ditambah atau birui. Saya sekarang ngomongnya Laeviset dulu. Laeviset itu kayaknya ngerti bahasa Banyumasan ya. Di Banyumas itu hampir di mana-mana ada ketemu. Nah, mohon izin